Saya berharap proses hukumnya tetap berjalan dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Pimpinan tertinggi kepolisian di Polda Maluku, yaitu Kapolda Maluku, harus mengambil langkah yang tegas, yaitu dengan cara memberikan efek jerah atau memberikan hukuman kepada anggota-anggotanya yang dimana melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak di bawah umur, karena itu melanggar hukum, jelas sangat melanggar hukum. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di Osai, obrol santai dan ilmiah di Eva Post Channel. Hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang menurut kami sangat spesial dan cukup fenomenal juga di kalangan para aktivis dan cukup terkenal, yaitu dengan sebutannya itu Bung El Hakim. Halo, selamat sore. Bung Hakim. Bung El Hakim ini menjabat sebagai koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia. Sekarang udah mantan ya? Udah mantan mantan koordinator BEMBRI sekaligus Ketua Umum Ikatan Mahasiswa EBAP Jakarta Jawa Barat, salah satu organisasi paguyuban organisasi daerah K yang berada di Jakarta. Hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah kekerasan yang terjadi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, mungkin saja kita langsung masuk pada Bung El Hakim. Bung, sebelumnya Bung bisa cerita sedikit terkait dengan pengalaman Bung sebelum kita masuk pada substansi pembahasan kita. Saya lulus sekolah 2013 ya di SMA Negeri 1 Kecil, jurusan IPA. Saya jurusan IPA. Oh, IPA ya? Sebenarnya saya jurusan IPA. Sebelum saya ke Jakarta, saya kan duluan daftar di Unpati. Saya melalui jalur SBMPTN. Alhamdulillah saya lulusnya di jurusan teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Luar biasa. Saya sebulan di Ambon. Karena saya nggak betah, saya balik lagi ke Tual, konsultasi sama keluarga. Ternyata keluarga juga nggak mau saya jurusan teknik perkapalan, maunya di luar itu. Nah, sehingga saya kembali lagi ke Makassar. Kuliah di Makassar. Itu pada tahun berapa, Bung? 2013 juga. Cuma 2013. Iya, saya tahun di Makassar. 2013-14 saya di Makassar. 1 tahun di Makassar, setelah dari Makassar baru ke Jakarta. Saya ke Jakarta, iya. Saya sampai Jakarta akhir 2014. Akhir 2014. Terus saya daftar kuliah di Universitas Bung Karno. Bung Karno. Itu pertama. Iya, jurusan hukum. Jurusan hukum di Bung Karno. Saya sampai semester 2 di situ. Saya konsultasi ke keluarga karena abang-abang saya banyak yang jurusan hukum. Sehingga saya diminta sama keluarga untuk memilih jurusan lain di luar daripada jurusan hukum. Sehingga saya daftar kembali di Universitas Islam Jakarta pada tahun 2015 dengan jurusan teknik industri. Teknik industri. Udah selesai, Bung? Belum ya? Alhamdulillah. Bulan Desember ini saya sudah. Bulan Desember sudah. Alhamdulillah. Ini lagi sementara nyusun skripsi. Siap. Teman-teman, alhamdulillah kita doakan semoga lancar dan sukses. Amin. Amin. Bung, ini kita masuk pada pembahasan kita, yaitu terkait dengan kekerasan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Gimana pandangan atau menurut Bung terkait dengan tindakan yang memang dilakukan oleh bukan cuma oknum Brimob, tapi siapapun yang terjadi di Kepulauan K sendiri? Gimana pandangan? Saya pikir untuk masalah tindakan kekerasan sudah sangat banyak dilakukan di sana, baik itu Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Bukan yang baru-baru ini, tapi jauh-jauh hari. Waktu zaman saya sekolah juga masih sering terjadi. Terus sampai detik ini. Tingkat kekerasan itu masih banyak dari dulu hingga sekarang ya, sampai sekarang ini. Bahkan ada yang pemerkosaan di Jalan Baru, banyak lah. Sampai detik ini pun belum ditemukan oknum-oknum yang melakukan tindak pemerkosaan tersebut, sehingga itu merupakan suatu PR bagi pihak penegak hukum, lebih khususnya pihak kepolisian yang dimana tugasnya itu untuk menjaga dan melindungi, mengayomi masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, yang lagi ramai sekarang ini kan beberapa hari yang lalu ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum Brimob yang dimana melakukan pemukulan kepada anak-anak di bawah umur. Nah, sehingga saya merasa itu merupakan suatu kesalahan karena melanggar hukum. Jangan sampai hanya karena ulah 1-2 oknum anggota Brimob dapat merusak nama baik institusi Brimob. Sehingga saya berharap kepada pimpinan baik itu Kapolres maupun pimpinan Brimob di Kota Tual untuk mengambil langkah yang baik, langkah yang tepat, di mana memberikan efek jerah kepada oknum-oknum tersebut yang melakukan tindak kekerasan kepada adik-adik kita yang masih di bawah umur. Seperti itu. Jadi bagaimana pesan Bung atau harapan Bung ke depannya untuk kepolisian sendiri, Polres maupun Polda ini?
Bagaimana untuk proses hukum yang akan dijalankan ini? Saya berharap proses hukumnya tetap berjalan dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Harus Sebagai berikan- pimpinan tertinggi Iya. pimpinan tertinggi kepolisian di Polda Maluku, yaitu Kapolda Maluku, harus mengambil langkah yang tegas, yaitu dengan cara memberikan efek jerah atau memberikan hukuman kepada anggota-anggotanya yang dimana melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak di bawah umur, karena itu melanggar hukum, jelas sangat melanggar hukum. Jadi apa pesan Bung El Hakim selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa EFAF Jakarta Jawa Barat untuk korban anak yang di bawah umur ini? Gimana harapannya? Harapan saya semoga korban tidak trauma dengan kejadian tersebut, semoga cepat pulih dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum BRIMOB tersebut. Dan yang ketiga, saya berharap keluarga korban tetap mempresur kasus hukum yang sudah dilaporkan ke Polres Kota Tua atau Maluku Tenggara, seperti itu. Berarti harus dari pihak kepolisian harus mengambil Iya. sikap yang tegas ya. Betul. Oke. Dan kita juga dari image secara kelembagaan, kita juga nanti akan menyurati pihak Polda Maluku. Kebetulan saya juga komunikasi sama Kapolda Maluku. Dekat? Iya. Dekat by- banget by sama WhatsApp. itu. Oh, sebelum beliau jadi Kapolda kan pernah jadi Kakor Lantas. Saya dekat sama beliau waktu masih menjabat Luar biasa sebagai ya. Kakor Lantas. Nanti kita coba bangun komunikasi, semoga diberikan efek jerah Iya. pada anak-anak buahnya. Jangan sampai cuman karena 1-2 oknum kepolisian, nama institusi Iya. justru rusak kan. Kita Dia nggak rusak. mau nama Benar. institusi Polri ini dirusaki oleh oknum-oknum yang nggak jelas itu kan. Oke, Bung, itu mungkin kita sedikit jemisan terkait dengan daerah. Nanti kita akan next banyak pembahasan lagi. Mungkin itu saja, Bung. Terima kasih, Bung, atas waktunya. Oke, baik teman-teman semuanya, sudah mampir di Eva Post Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan Mantap. share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.